Sambil lompat gerbang kayak gini ada pagar besi ya. Angkat tangan gitu. Oh ya? Ke sana. Berapa orang? Banyak Pak, yang itu satu yang dari arah situ, yang dari sini banyak gerombolan. Langsung nyeret saya, terus nyeret juga yang si bapak anak-anak itu. Lebih berani itu pas ketika media depan tuh ada yang ngasih mode, angkat dari mulai tatapan mata, dari mulai tangan terus begini. Nah itu lebih berani karena yang lebih berani lagi saya pasti yang ngelihat aja, ngelihat foto keluarga saya di depan. Foto keluarga saya, foto mama saya, adik-adik saya di depan jadikan saksi. Saya tambah berani karena saya nggak mau. Heroik nih orang. Nggak mau ini harkat martabat keluarga saya diinjek-injek. Saya tidak boleh tahu novum atau alat buktinya apa, tidak boleh tahu ya Bu? Tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu. Ya. Tapi memang itu Nah, akan seru dong, Bu. menggambarkan Ibu spill dong. Iya. menggambarkan secara Biar bisa dibahas jelas di apa sini sih ya. yang sebenarnya terjadi. Karena kan selama ini Tapi lebih dari satu. lebih dari satu. Banyak. Berapa aja nih? Berapa? Ada alat bukti baru berapa? Ada alat bukti barunya sekitar 4 atau 4. Sekaligus ketegasan dia mengatakan hukum di negeri ini tidak profesional. Sekarang penilaiannya terhadap hukum di negeri ini bagaimana? Sangat-sangat tidak profesional. Sangat-sangat tidak profesional. Untuk yang lain, kalau kalian benar tetap tahan kebenaran. Kalau kalian salah, kalian harus akui kesalahan kalian. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus Net. Lagi-lagi saya ditemani oleh Mas Reza Indragiri Amril. Assalamualaikum Sobat DN. Waalaikumsalam. Mas Reza, ini kita akan memainkan topik yang rasa-rasanya pasti ditunggu orang. Oh iya pasti. Karena setelah ini ngomong tentang kasus Vina dan Eki yang belum kelar setelah 8 tahun yang lalu, sekarang masih jalan malah makin seru nampaknya ini kan. Apalagi dengan perkembangan terakhir, sidang pra-peradilan memutus hakim tunggal Eman Selamin itu memutus bahwa permohonan pemohon dari pihak Peggy Setiawan itu dikabulkan seluruhnya dan menyatakan penetapan tersangka oleh pihak Polda Jabar itu dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Kalau meminjam perkataan Pak Ugroseno, teman ngobrol kita ini adalah sosok yang bikin penyidik Polda Jabar panik. Iya kan? Iya betul. Jadi itu tema kita, berangkatnya dari situ. Setelah pra-peradilan ke sini mau jadi apa nih ceritanya kemudian. Tapi Sobat TN, sebelum itu kita berangkat ke sana, silakan Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lalu kemudian setelah video ini selesai Sobat TN tonton, silakan juga untuk like, comment, and share. Sobat TN, sekarang waktunya untuk saya dan Mas Reza memperkenalkan para narasumber yang sudah membersamai kita nih Mas. Yang pertama tentu saja, ini dia, sosok anak muda yang mengharu biru negeri ini hari-hari ini. Ya kalau kata mantan Wakapolri itu tadi, yang bikin panik polisi. Ini dia, Mas Peggy Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Diskursus dengan setting yang mudah-mudahan Nggak bikin trauma. nggak bikin trauma nih. Siap. Apalagi saya nggak akan mukul kok. Mas Reza nggak akan mukul. Saya juga nggak bawa kantong plastik. Di sini disediain AC, disediain itu. Kita bikin nyaman aja tempat ini. Alhamdulillah. Mas Peggy, kemudian ada Ibu Titin Priyalianti, salah satu penasihat hukum dari ex terpidana Saka Tatal yang sudah bebas pada Assalamualaikum tahun warahmatullahi 2020 ya, Iya. Saka Tatal ya. Nggak, cuma 3 tahun 3 tahun 8 bulan. Jalani itu kan, karena waktu itu Saka masih terbilang anak-anak. Satu lagi narasumber kita penasihat hukum dari Mas Peggy Setiawan, Ibu Irianti Sugianti Iriani. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Mas Reza, kita mulai berangkat kan? tentu ke Mas Peggy dulu ya. Ya, saya pertanyaannya awal dulu deh yang sederhana. Bagusan ini atau bagusan yang di Polda Jabar? Mungkin ini Pak ada kasurnya, ada teleponnya, ada Emang di Polda Jabar gimana kondisinya? Ya karpet doang Pak. Hanya karpet? Isinya berapa orang? Isinya ada kadang 19, kadang paling kecil, paling sedikit 12. 12? Ya, paling Ukurannya sedikit. sebesar ini atau lebih besar? Oh lebih besar itu bagus, beda lebar. 2 kali lipat ini Pak. Jadi, Kamar mandi dalam? dalam, Shower? Bak mandi? oh ya enggak tuh. Jadi apa? Biasa Pak, pakai keran biasa. Kayu. Ember? Iya ember itu. Oh ember. Kayu. Kloset duduk, jongkok? Duduk jongkok. Nggak ada kloset? Nggak ada. Oh, oke. Tempat tidur nggak ada? Mana itu nggak ada. Tapi bisa ngerokok di dalam? Nggak bisa. Jadi apa hiburan di dalam?
Ya paling hiburan cuma hibur sendiri aja Pak, nyanyi sendiri. Ikutan kadang misalkan dapat tugas nyanyi kan ikutan nyanyi gitu aja. Terus ya ibadah sih lebih banyak. Teman-teman TV nggak ada TV di luar. Nggak ada TV itu ada di pos. Di pos. teman-teman satu sel kasus apa aja itu? Kebanyakan narkoba. Kebanyakan narkoba. Narkoba. Krimsus sudah kebanyakan. Yang terberat berarti Mas Peggy dong. Pembunuhan berencana loh. Bener. Paling berat Mas Peggy. Ditakutin dong di dalam. Ya. Katanya kan kalau sesama tahanan atau terpidana itu ada kasta. Yang paling menakutkan, yang dianggap dewa itu adalah yang Pembunuhan. Tapi nyatanya saya di sana malah dibully Pak. dibully oleh siapa? Ya para tahanan. Dibully bagaimana? Ini dibully serius sama dibully bercanda nih? Serius ya katanya pembunuh gini dicemooh, dibully gini. Seperti itu. Makanya itu mental saya sempat jatuh sih pas pertama awal-awal masuk tuh. Mentalnya sempat jatuh, namun saya dikuatkan oleh saya belajar ikhlas. Jadi sana nganggap saya pesantren aja, jadi saya udah nganggap sebagai pesantren. Ya bisa supaya bisa belajar ikhlas itu. Dan alhamdulillah kan ilmu ikhlas itu sampai sekarang alhamdulillah bisa saya dapatkan itu. Gitu. Ini loh bedanya dengan sakatatal Bu Titi. Iya. Saya terus terang ya dengan sakatatal ya saya paham. Saya nggak pernah lihat itu orang tersenyum. Iya. Ya saya paham lah rasa kepedihan yang dia alami. Sementara Mas Peggy sejak keluar dari gerbang Polda Jabar sampai sekarang bawaannya senyum melulu. Saking bahagia. Karena saya bahagia banget Pak. Tapi ini senyumnya jujur atau tidak? Jujur insya Allah. Kenapa saya tanya? Karena di sidang Prapet sempat dibilang tuh, Peggy Setiawan maaf ya Bu, manipulatif. Suka berbohong. Jadi ini senyum asli atau senyum bohong nih? Insya Allah kalau dari pribadi saya asli Pak. Kalau misalkan mereka kan ya dapat nilai ya saya silakan itu. Serahkan kepada mereka. Mereka punya hak untuk menilai ya saya rasakan. Yang penting kan saya alami apa saya alami, saya ceritakan apa yang salah. Saya tidak alami, saya tidak akan ceritakan gitu. Tapi dari teman-teman yang di dalam waktu itu nggak ada kekerasan fisik kan? Alhamdulillah kalau misalkan kekerasan fisik di dalam itu nggak ada Pak, nggak ada. Malah justru mereka malah merangkul, mengajak untuk bisa, ayo kita sama-sama bareng-bareng ibadah bareng-bareng, ayo sama-sama kita saling introspeksi diri dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kita kepada yang di atas. Ini serius nih IQ-nya 78 nih ngomong kayak gini. Kayak gini IQ 78 kayaknya ragu deh. Jadi Proses penangkapannya gimana? Waktu itu sedang tidur atau sedang kerja atau sedang melamun, sedang apa? ya saya jelasin dari pertama ya Pak, awal pertama. Sejak dari hari kemarin contoh ya, hari kemarin saya dapat telepon dari bekas majikan saya. Peggy, iya tuh. Gimana hari ini? Ya, saya ada di Bandung ya. Karena cara kan saya mau kerja lagi di situ, mau ngecat ke rumah dinasnya tuh. Ya udah sini aduh ke antar anak saya mau gak ke kolam renang. Ke kolam renang ya udah. Aduh saya tuh ini ada apa motornya masih dalam keadaan rusak itu, belum disebut kemarin aja, takutnya saya misalkan dipaksain hari itu buat ke sana nanti takutnya ada problem di jalan kan repot. Ya udah besok aja gimana? Karena dia oh ya udah enggak apa besok aja lah. Nah, pas hari besok tuh tibalah besok. Nah, saya janjian kan jam 9 pagi nanti saya ke rumahnya. Nah, jam 9 pagi itu saya pas hari itu bangun jam 8 lah, jam 8 setengah 8-an lah. Bangun jam 8 ya buat sholat duha, terus saya lanjut tidur lagi sebentar. Nah, pas saya itu telat jam 9 lah. Jam 9 baru berangkat ke sana. Ke rumah pas nyampe jam 10-an. Jam 10 nyampe ke rumah itu ketemu terus ya, mereka bilang ya titip ya ini titip anak-anak dulu kan mereka berdua pada kerja semua, nanti paling sore si ibunya datang duluan itu, nanti kita ketemu aja di rumah nenek sambil kamu jemput kakaknya yang anak-anak itu lain tuh mau kan saya mengiyakan mau karena saya udah menganggap mereka itu sebagai keluarga, mau ya Pak ya nggak apa. Terus kemudian jam 4 sore langsung OTW ke tempat sekolahan. Kemudian sampai yang dapat sekolahan itu saya tuh nungguin kan, sambil nungguin tuh ada kayak moto-moto gitu, foto-foto. Saya kira tuh coba lagi selfie mereka tuh orang dua tuh foto-foto bolak-balik foto-foto. Laki-laki. Laki-laki. Dua orang ya. Iya, laki-laki foto-foto depan saya, di belakang saya. Nah, saya tuh ya ini orang kenapa foto-foto? Saya nggak sama sekali nggak punya pikiran untuk ya maksudnya buruk, pikiran mau nangkep nggak pernah gitu. Jadi ya kira saya tuh ya orang iseng biarin aja. Pas sudah itu kan anak itu keluar baru dibonceng motor sama saya diantar ke rumah nenek. Pas sampai di rumah nenek itu saya turunin dia, terus saya berbincang dulu sama yang punya rumahnya, terus sama si bapaknya juga datang kan. Bapaknya datang ngobrol sebentar. Pas udah mau maghrib tuh Pak, udah maghrib saya mau ambil wudhu. Saya udah selesai ambil wudhu, lalu ada penggerbekan. Angkat tangan, langsung saya diseret-seret itu. Angkat tangan bawa pakai senjata. Ditodongin Pak. Coba peragakan bagaimana angkat tangannya? Sambil lompat gerbang kayak gini kan ada pagar ya, pagar besi ya. Angkat tangan gitu. Oh, ya? Terus sana. Berapa orang? Banyak Pak, yang itu satu yang dari arah situ, yang dari sini banyak gerombolan.
langsung nyeret saya, terus nyeret juga yang si bapak anak-anak itu kan, bapak anak-anak itu kan anggota juga pernah, kebetulan anggota juga, anggota ya ibaratnya anggota sebelah lah, anggota juga, terus nyeret semua, si bapak itu marah, kamu ini kurang ajar, saya anggota ini, kamu nggak sopan gini-gini, harusnya kamu ada SOP gimana, kamu siapa ini, marah itu, pas mereka tuh nggak mengindahkan, langsung aja membawa saya sama si itu langsung naik gitu. Saya bawa motor saya dinaikin, bawa ke depan, pas sampai di jalan raya kan mobilnya di jalan raya taruhnya. Tadi itu anggota Polri maksudnya? Majikannya itu anggota Polri? Bukan, sebelah, anggota sebelah TNI, tentara. TNI. Oh, anggota TNI. Dong dibilang anggota sebelah dong. Anggota TNI maksudnya. Lanjut. Bahasa gaul. Iya. Lanjut terus. Ya, jadi Bawa. bawa dari rumah gang itu ke sampai depan jalan raya. Nah di jalan raya itu ada mobil udah nungguin. Mobil ada banyak lah, ada 6 mobilan nungguin saya di situ. Saya masukin mobil itu, saya dibawa ke Polsek Bojongloa. Pertama turunin, terus digeda-geda, terus saya diperban. Diperban apanya? Mata perban. Turun dari mobil itu. Enggak, dimasukin dulu ke Polsek Bojongloa. Di dalam diperiksa. Waktu diangkat ke mobil, sempat diajak ngobrol nggak? Enggak sampai. Cuma didiemin aja? Enggak, didiemin aja sambil dia omong kasar-kasar keluar semua. Akhirnya ya omong kasar keluar semua, terus masukin ke dalam Polsek. Sebentar langsung diperban. Terus langsung saya diseret lagi. Diseret? Diseret kasar. Seret bagaimana? Ya secara kasar gitu, secara kasar gitu lah. Pokoknya seretnya gimana? Tangannya yang diseret tangannya. Bukan, ini leher. Oh, Gini, leher tarik. tarik. Iya. Sampai kan badannya kan masih ada tinggal kejongkong ke bawah gini kan. Sampai mau jatuh gitu, dibakar terus. Sampai sendal juga nggak tahu hilang kemana itu. Langsung diseret ke dalam mobil, masukin. Sampainya di mobil tuh, mereka telepon kan, yaudah ini apa gimana? Mobil yang lain, aduh duluan aja kita ibaratnya kelabuin media gitu. Jadi kita lewatnya di belakang kalian yang supaya nggak menarik, supaya gimana caranya supaya nggak bisa melabui media, supaya kita bisa lolos dari belakang lewatnya gitu. Mereka teleponan gitu, iya siap gitu. Berpikir runtut, daya ingat bagus, artikulasi lancar. Serius loh, IQ 78 itu di mana ya? Lanjut deh. Terus setelah itu saya dibawa ke dalam mobil tuh, sampai di Polda, saya dimasukin ke ruang penyidik. Dari ruang penyidik itu saya masukin, mereka ya ketawa semua tuh, ketawa semua. Ketawanya kenapa? Ya nggak tahu, katanya akhirnya kenapa juga kalau ketawa ya kita makan itu. Dirayakan sama mereka gitu. Iya seperti itu, langsung saya duduk. Kok nggak ngajak kita ya? Saya duduk sini pas kemudian selama ya baju disobek, saya suruh buka baju. Karena juga maaf saya pernah dibuka suruh telanjang itu, ya mereka dia tertawain, dia dicemur, dicaci maki, diancam-ancam mental saya, ancaman berupa ancaman mental lah supaya mental saya jatuh mungkin mereka. Ya terus ya saya cuma bisa diam, terus saya penyidik itu memulai BAP itu, langsung ditekan dari situ BAP nggak berhenti, ada misalkan 3 penyidik itu mereka nanya itu secara bareng gitu, jadi saya repot jawab Pak. Saya mau tanya dulu, waktu preskon itu kan ada 2 yang mengapit Mas Peggy. Ya. Satu yang sebelah kanan yang berjanggut, satu Ya. lagi badannya Yang tinggi. bongsor. Iya. Ketemu mereka pertama kali waktu preskon atau sebelumnya udah pernah ketemu? Kita kurang ingat Pak, penangkapan juga saya orang mata ditutup Pak, jadi nggak sempat ngelihat. Di-share dari rumah si nenek itu juga, si nenek itu mata saya kan ditutup kayak gini Pak, dipakai tangan tuh, jadi kan saya nggak ngeliat siapa orang-orangnya gitu, jadi nggak sempat ngelihat. Tapi yang pasti kan ya di press ya ada mereka yang itu, mereka juga kan nyeret saya pas saya mau ngomong kan langsung di-share, langsung ditutup mulutnya gitu. Oke. Seperti itu. Waktu omong kasar itu waktu di mobil para penangkap itu. Ya di mobil, di ruang penyidikan juga ngomong, di jalan juga pasti bawa becak motor juga pada ngomong semua gitu. Ya mereka yang intinya mau menjadi ke mental saya kemungkinan. Tapi kan saya kan nggak mau berbuat buruk, tapi ya emang itu yang dalam diri saya. Terus di ruang penyidikan pertama itu pas di BAP itu kan saya kan tetap ke dalam diri saya Pak. Misalkan mereka yang menyudutkan saya jawab lagi. Misalkan dia nuduh saya misalnya ini, kamu ini pembunuh gini, teman-teman kalian udah ngaku gitu bahwa kamu tuh adalah pelaku utama, kamu tuh ini, coba kamu katanya kamu tuh nggak punya hati sebagai penjahat yang paling bagus. Saya jawab, saya tepis itu, saya jawab, misalkan dia nanya kamu itu pembunuh gini, saya jawab saya tidak pernah melakukan itu Pak. Tahu kamu jangan bohong. Ya saya tidak bohong, emang saya kayak gini kok, saya nggak merasa melakukan, jadi saya bicara dengan apa adanya. Jadi akan saya katakan apabila itu saya rasakan dan jika saya tidak rasakan, saya mau ngomong apa gitu, mau dimulai dari mana kata-katanya itu. Dalam situasi seperti perdebatan gitu, mereka nggak marah? Marah Pak, mereka pada aku marah banget. Bukan marahnya gimana? Ya marah, caci maki gitu, gemes-gemes, ada yang mau nendang, ada yang ya sampai gitu terlibat pemukulan itu ya mungkin mereka kesal karena adu argumen itu sama saya. Masih ingat yang mukul itu siapa? Masih, tapi saya nggak mau nyebutin karena saya udah berkelas kan.
Itu aja. Pemukulan yang terjadi itu pada hari keberapa? Ya itu, Pada awal hari masuk. pertama datang itu Awal masuk. di markas polisi itu. Iya, terus yang perempuan juga ada yang mukul agak setengah bayar, tapi saya ingat muka tapi saya nggak mau nyebutan karena dari kelas itu nggak apa-apa. Itu seperti itu. Karena mungkin mereka keselnya karena saya ke dalam pendidikan saya emang saya kan nggak salah kok. Saya kan tujuh apa ibaratnya pendidikan saya gini Pak. Kalau saya salah saya berani tanggung jawab. Kalau saya salah saya nggak akan membohongi publik meskipun taruhannya saya nyawa saya sekalipun. Gitu. Saya lanjut dulu Mas ya. Boleh. Sebelum ditangkap, Mas Peggy udah dengar berita tentang kasus Cirebon. Ada DPO yang bernama Peggy alias Peron. Udah tahu? Tahu. Oke, tapi nggak berpikir bahwa itu akan mengena ke Mas Peggy? Enggak sama sekali, karena namanya kan Peggy Peron. Sementara saya kan yang dituduhkan Peggy Peron kan saya tidak pernah dipanggil Peron. Terus yang kedua, alamat juga beda jauh. Iya. Rumah saya di Kepong-Pongan itu di Mundu kan? Banjarwangunan. Banjarwangunan. Terus ciri rambut yang dikatakan rambut keriting. Nah, saya lurus. Kalau kan tinggi kan ya umum lah, Indonesia kan tingginya segitu kan. 60-an. Nah, seperti itu. Orang berkritik kan bisa di rebonding jadi lurus. Iya. Pemeriksaan oleh polisi berlangsung berulang kali kan ya? Iya, berulang kali. Pagi, siang, sore, malam atau tidak tentu? Berulang kali non stop. Non-stop udah mulai dari kapan? Ya dari mulai saya ditangkap sampai dulu istirahat sebentar sekitar jam 4, jam 3-an, terus istirahat pagi tuh jam subuh. Terus saya istirahat bentar sekitar 2 jam, terus pagi-pagi suruh siap-siap lagi buat di BAP ulang sambil mereka gelar apa perkara. Terus dari langsung itu disidik lagi sampai malam, sampai terakhir ketemu ibu sama ibu Yanti sama mama tuh jam 10 malam. Itu baru dipertemukan. Itu status saya udah jadi sebagai tersangka pas ketemu sama mereka berdua. Apa yang mewakili perasaan saat itu? Bingung, takut, atau kombinasi atau apa? Saya bingung, sedih sama gemeter. Kalau takut saya enggak pernah takut. Karena saya ngerasa bener. Maka dari itu saya adu argumen di depan itu. Maka dari itu dan karena saya prinsip kalau misalkan saya benar saya berani gitu. Kalau misalkan saya salah ya saya harus akui kesalahan saya seperti itu, prinsipnya seperti itu, Pak. Meskipun taruhannya kan saya sudah tahu mati gitu. Karena saya pikir ini, Pak, hidup itu sementara, mati itu adalah selamanya. Jadi misalkan saya benar, saya mempertaruhkan nyawa saya gitu. Mas Peggy waktu preskon begitu preskon dinyatakan selesai kan Mas Peggy mengatakan berani sumpah saya tidak melakukan itu. Itu memang sudah direncanakan. Oke, saya akan manfaatkan kesempatan ini atau spontan sifatnya? Sama saya tidak. Waktu itu pertama kali saya jelasin dari awal lagi. Nah, ketika hari itu kan media tuh kan sengaja tuh disetel apa dari mulai malam tuh subuh disetel ada suara-suara yang ya pokoknya suara dari pihak kepolisian yang udah mungkin ini menjatuhkan mental saya gitu. Suara misalkan contoh ya digedein suaranya misalkan ditulis Peggy persiapan kata-kata buat besok di konferensi pers tuh sebagai pembunuh gedein suaranya tuh sengaja gedein. Jadi sumbernya dari apa? Hah? TV atau apa dari audio di ruangan ada tempat karaoke ada speaker gitu. Jadi digedein kencengin, Pak. Jadi semua tahanan pada ada ketika suara diputar, suara tahanan itu pada nyorakin, pembunuh gitu kan. Mungkin mereka tujuannya untuk, tapi ini mah saya pribadi inisiatif ibarat pikiran saya belum tentu benar ya. Mungkin mereka pengen menjadi mental saya supaya saya itu nanti besok itu benar-benar down gitu. Jadi mereka ketika suara itu diputar berkali-kali terus selama sampai pagi itu ya tahanan itu pada heboh, pada mencemooh saya, pada membuli saya, pada meneriakin saya gitu. Ya saya itu ya tetap aja nggak apa-apa, malah saya itu lebih santai lagi berdoa kan habis sholat subuh tuh. Habis sholat subuh saya sengaja buat nggak tidur sampai dengan jam 9 pagi buat di konferensi pers. Saya pokoknya baca semua lah ya yang saya bisa pokoknya. Kan saya kebetulan masih belum hafal Al-Qur'an, masih belajar itu. Jadi ya saya sebisanya aja. Terus setelah jam 9 pagi itu habis apel terus langsung saya dibawa suruh keluar, ayo keluar ganti baju yang tahanan yang agak bagus lah, dikasih sendal sedikit, sendal swallow. Meskipun sendal dapat minjam sih, polisinya nggak mau beli ya. Seperti itu, Pak. Karena saya itu, Pak, beli dulu dong, Pak, sendalnya, Pak. Bener ya, Pak, beli dulu dong, masa minjem itu. Wah, malah dia, wah kamu ini gue belum. Gitu, langsung saya dibawa turun. Nggak apa-apa. Memang negara kita sedang biasa minjem. Iya. Habis saya agak kesel sih, Pak, agak lucu, agak nyeleneh gitu, Pak. Sama mereka ya kayak karena saya pengen ngelawan nggak bisa ngelawan, Pak. Jadi saya Oke, kembali ke tadi. Tiba-tiba keluar kalimat saya berani sumpah saya tidak melakukan itu rela mati. Direncanakan. sama sekali tidak sampai. Itu keluar dari hati nurani saya. Karena saya ibaratnya gitu ya. Mereka tuh tega banget gitu, menuduh saya sebagai pelaku utama, pembunuh, penyuruh, terus
pemerkosa, terus yang udah merencanakan itu. Padahal nyatanya itu saya sama sekali tidak pernah melakukan perencanaan, melakukan kejahatan seperti pembunuhan yang dituduhkan, seperti pemerkosaan yang dituduhkan. Dan saya sama sekali yang lebih unik, saya dituduhkan sebagai ketua geng motor. Padahal saya sama sekali tidak pernah ikutan aspirasi geng motor, saya tidak pernah. Mas Pegi ini pendidikannya apa terakhir? SMP Pak, SMP. SMP. Kenapa jadi kuli bangunan? Karena keluarga saya Pak, Maksudnya? ya keluarga saya udah nggak mampu Pak. Ya kenapa pilihannya kok jadi kuli bangunan? Karena nggak ada pilihan lagi si bapak itu kan karena dari tidak kelas 6 SD ada bapak pilihan udah menikah lagi. Jadi mau nggak mau kan adik-adik saya waktu saya kelas 6 SD itu masih ada yang setahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun seperti itu Pak. Jadi kalau saya nggak kerja saya nggak bisa bantu Pak. Jadi tulang punggung keluarga Iya, lah ya. dari sekolah gitu. Jadi semenjak itu kan saya didewasakan dengan keadaan. Jadi saya itu semenjak kelas 6 SD bapak pergi itu saya lebih suka main tuh sama yang agak gede-gede. Baik. Jadi tukar pikiran itu Pak. Saya lompat dulu ya, Siap, lompat jauh. siap, siap. Ketika kemudian ada sidang pra peradilan, Tunggu dulu Mas, saya pengen penasaran saya Silakan, pengen silakan. tanya. Ketika press conference itu, jumpa pers itu, yang dia jawab banyak, saya sih menangkapnya Mas Pegi itu tanggung-tanggung ketika bilang tidak melakukan itu dalam hati, itu tercekat tuh kayaknya tuh. Padahal kan tetap ada kesempatan untuk nekat, teriak aja gitu. Iya. Apa di situ ada resikonya waktu itu kalau misalnya melakukan itu? Enggak, dari ya saya itu gini pengen ngomong tapi saya masih menghormati yang ngomong dulu, yang si apa yang di sebelah saya yang menerangin. Jadi saya tahan dulu. Kebetulan media di depan udah ngasih kode. Nah, ketika saya itu lebih berani itu pas ketika media depan tuh ada yang ngasih kode angkat dari mulai tatapan mata, dari mulai tangan tuh segini nih. Nah, itu lebih berani karena yang lebih berani lagi saya pasti yang ngelihat aja, ngelihat foto keluarga saya di depan. Foto keluarga saya, foto mama saya, adik-adik saya di depan jadikan saksi. Saya tambah berani karena saya nggak mau. heroik nih orang. Nggak mau ini Keren. harkat martabat keluarga saya diinjek-injek. Nah, sementara kalau misalkan mereka boleh menuduh saya, memfitnah saya, tapi saya prinsip begini, jangan sentuh keluarga saya, jangan pernah injak harkat martabat keluarga saya. Mas Pegi, ketika Mas Pegi muncul di preskon itu, posisi saya, kita jauh ya. Jauh. Saya di rumah, saya punya suasana batin yang berbeda 180 derajat loh. Nauzubillah min zalik, tapi saya sempat berpikir, ini kayaknya tinggal nunggu waktu nih sampai giliran saya bernasib seperti ini orang. Bener loh Bu Titin? Iya. Karena ya dengan dinamika penegakan hukum di negara kita yang seperti ini, saya mikir apa ya yang membuat saya nanti akan berada di posisi itu. Semestinya saya nggak boleh berpikir di itu dong. Semestinya Jangan nggak berpikir. Tapi apa boleh buat secara manusiawi saya justru berpikir itu yang notabene 180 derajat dari suasana batin Mas Pegi di Polda Jabar. Mau lanjut? Kalau kita selama lompat. diperiksa di BAP di berkas, itu Bu Yanti mendampingi ya dan timnya? Pas di BAP itu Peginya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita mendampingi. Ketika Mas Pegi bilang, saya berani sumpah tidak melakukan itu, kan petugas seperti berusaha menutup mulutnya. Menutup, benar. Nah, kemudian dibawa kembali ke dalam sel. Iya. Ditegur tidak? Kamu ngapain begini-gini? Nah, Ditegur jujur, nggak? setelah itu saya sempat agak gemeter sedikit karena saya kan tahu resikonya kan gede Iya, banget. iya. Nah, saya selama dibawa ke jalan tuh gemeter, udah pasrah itu, pasrah. Misalkan saya hari ini udah nggak ada, udah ikhlas nggak apa-apa. Karena sana saya sudah sempat Pak nulis ke Bu Yanti menyampaikan pesan tuh di lewat WA, Bu, kalau misalkan saya nggak ada, ya ini tolong sampaikan pada semua bahwa penegakan hukum Indonesia ini memang benar nggak adil. Saya udah pada pesan ke Bu Yanti. Masih simpan WhatsApp-nya, Bu? WhatsApp-nya Udah. nggak tahu saya Ini masih nih, simpan nggak. omongan Mas Pegi ini banyak yang layak kutip nih. Jadi hiasan tembok. Terus karena saya ngeliat, Nah, terus, tapi akhirnya dipukuli, disiksa. Enggak, Dimarahi? malah yang bawa itu bilang halus, Bu. Saya bilang secara halus, Bu kamu mah gitu deh. Padahal kamu punya tempatan buat ngomong nanti. Ya kalau saya nggak bisa gitu Pak, orang saya ngerasa nggak salah kok malah dituduh kayak gitu. So saya itu, Bapak aja kalau misalnya gituin gimana katanya. Lah kamu mah sih, udah sama masuk aja gitu. Udah Ini gitu. Mas Pegi ini selalu menjawab omongan Iya. petugas ya kayaknya. Selalu Pak, makanya mungkin mereka jengkel, kesel. Iya. Mungkin mereka jengkel, kesel. Nah, waktu kejadian di dalam itu dipukul atau terpukul saya nggak tahu tuh itu cuma sekalinya ya, nggak ada lebih dari sekali dipukul itu Dipukul sekali. sekali aja. Sekali. Nah itu Mas Pegi memastikan itu sengaja atau nggak sengaja si pemukulnya itu? Kurang tahu sih, saya juga bingung. Nggak tahu, nggak sengaja yang kalau misalkan bilang nggak sengaja, yang dia tonjokin ke saya kok. Nggak sengaja, gitu. Kalau nggak sengaja kan baru nggak mukanya gitu, gitu. Ya gini aja. Dia minta maaf tidak?
Tidak. Ah, ya sengaja berarti. Kalau tidak sengaja, maaf gitu. Nah, dia tidak minta maaf berarti kan sengaja. Lanjut, saya lompat. Lanjut. Ketika kemudian bergulir sidang pra peradilan, Mas Begi tahu tidak ada sidang pra peradilan? Saya sebelum belum nggak tahu hari Tidak tahu. apa. Karena pernah sempat tahu kan sebenarnya kan di minggu kemarin, cuma ditunda katanya. Ya bukan. Iya. Tapi tahu tidak ada sidang pra peradilan? Awalnya sempat tahu, tapi kan karena ditunda. Tahu dari mana? Dari pihak keluarga sih. Oh, diberitahu ya? Iya, Bukan kan nonton, tapi nggak nonton? Enggak sama sekali enggak. Oke. Yang ingin saya tanya begini. Ketika Hakim Eman Sulaiman membacakan putusannya, tahu tidak? Enggak sama sekali. Juga tidak tahu. Gitu. Siapa yang memberitahu bahwa sidang pra peradilan sudah selesai dengan putusan seperti ini? Siapa yang Itu memberitahu? menarik, Pak. Ketika itu pagi itu kan habis Saya apel. dinilai menarik. Pertanyaan saya dinilai menarik. Nggak mungkin IQ 78 dong. Iya, kuli bangunan menilai saya menarik. Bu Yanti seneng banget. Nggak ada pertanyaan yang bagus. Iya. Lanjut. Ya. Boleh saya jawab, Pak? Boleh. Karena pertanyaan menarik soalnya. Ayo dijawab. Ya, itu kan dari pagi tuh habis apel tuh saya langsung lebih seperti biasa sih kami semua yang di dalam kamar tuh habis apel tuh lanjutin buat sampai persiapan buat sholat zuhur seperti zikir atau kaji pun bareng-bareng gitu. Nah setelah itu ada wadir jam 10:30 lah, jam 11:12 lah kan sidang nggak tahu mulai jam berapa nggak tahu selesai jam berapa saya nggak ada jam di situ. Jadi setelah itu saya wadir tuh sih ke sana ke ruangan saya mau ngucapin Pegi selamat pagi gitu. Selamat ya itu. Terus dalam itu selamat buat apa? Selamat. Saya tapi nggak berani ngomong dulu. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang itu? Si Wadir Wadir Reskrim. di Tahti. Wadir. Di Tahti. Wadir di Tahti. Direktur. Beliau memang acap berkomunikasi dengan Mas Nah, Begi. kalau beliau saya acungan jempol Pak, luar Wih, biasa. gimana cerita dulu deh. Gimana profil Wadir ini saya mau cerita dulu. Begini, ini penting karena netizen dan citizen sudah kadung mencap Polda Jabar dengan segala macam sebutan yang negatif kan. Tapi ini kan jadi bukti bahwa tetap ada personil polisi yang baik. Namanya siapa? Wadir namanya Agus, tapi kan nama lengkapnya nggak tahu Pak Agus. Oke. Pokoknya. Pak Agus. Wadir apa? Wadir di Tahti luar biasa. Tahu dari mana bahwa beliau adalah Wadir? Karena kan emang dia memperkenalkan Wadir terus ya kalau petugas-petugas Pawas dan anggota Pawas lainnya ngomong itu Wadir seperti itu. Oke, lanjut. Silakan. Pak Agus ya namanya ya. Agus namanya itu luar biasa. Jadi mereka Luar biasa, jadi si Pak beliau Agus. itu kalau misalkan ketahanan kunjungan ke tahanan itu selalu memberikan motivasi yang membuat tahanan itu semakin bangkit, semakin percaya, semakin kompak seperti itu. Bagus itu. Orang kayak gini harus dapat penghargaan. Amin. Iya. Polisi-polisi yang bandel, yang tidak profesional harus dapat sanksi. Iya, Tapi benar. sebaliknya, polisi yang luhur Iya, benar. memotivasi para tahanan, memanusiakan para tahanan harus dapat penghargaan. Benar. Benar ya? Iya benar. Nah di dalam di Tahti itu kan polisi itu baik-baik semua, banyak yang ngasih makan lebih. Misalkan ada tahanan yang ibaratnya kelihatan lemes atau kelihatan lapar tuh, langsung sama polisi yang baik itu langsung dari pos tuh ngambil jatah makanan mereka dikasihin. Nih kamu makan lebih buat kamu. Ada yang kasih 2, ada yang kasih 3. Nah para tahanan tuh yang merasa kayak sama keluarga sendiri gitu, nggak bercanda itu. Oleh pihak kepolisian. Nah, oke, lanjut. Lalu sedikit lagi. Ini kita, saya mau menghabiskan Mas Pegi dulu. Bentar. Dikit aja. Oh boleh. Lalu beliau memberitahu bahwa ini sudah ada putusan. Putusan bahwa kamu pulang katanya. Kamu pulang. Kamu pulang bisa kumpul sama keluarga. Terus beliau setelah ngomong kalau gitu sama saya, beliau langsung ini mengungkapkan kepada semua lain. Untuk yang lain, kalau kalian benar tetap tahan kebenaran. Kalau kalian salah, kalian harus akui kesalahan kalian. Ini Pegi salah satu contoh terbaik dan ini motivasi buat kalian semua agar supaya kalian semua bisa lebih baik untuk kedepannya gitu. Sambil nerangin yang lain, sambil memberi motivasi lain, ya Wadir sambil tepuk tangan, sambil dia ngomong selamat saya. Jadi yang lain ruangan kan pada tepuk tangan semua ada sholawatan langsung. Jadi saya juga masih kaget setelah itu. Saya itu masih nggak percaya. Bapak itu nggak percaya kan, saya kan suka nyeleneh juga sama polisi ini karena saya kan akrab sih sama mereka semua itu. Jadi saya suka bercanda juga. Kata, bapak ini bohong bapak lu kalau bohong nanti dosa lo Pak. Sambil ketawa nih. Enggak, ini beneran Cok, kalau kamu percaya tanya aja yang lain nanti juga keluarga kamu sini. Siap-siap aja buruan ganti baju yang bagus. Mau beli dulu kah? Jika ada gitu. Katanya, boleh Pak beli dulu, tapi orang kemarin saya waktu konspirasi sendiri dapat pinjem kok. Ketawa kan. Ya udah jangan percaya tapi terus kemudian habis Wadirnya keluar geser ke kamar lain tuh ada salah satu kamar yang lagi dibon tuh. Salah teman saya yang lagi dibon, terus dia masuk.
dia masuk ke kamar itu, bos, dia kemudian menyampaikan lagi hal yang sama Wadir, sama ngucapin selamat sampai meluk gitu. Beneran ini gitu. Kalau Pak di Reskrimum Polda Jabar pernah ngajak ngobrol nggak? Enggak. Tahu di Reskrimum yang mana? Tahu. Yang pegang mikrofon waktu Iya, press waktu con. press Iya. con. Pernah bertemu Mas Peggy tidak? Enggak. Kalau Pak Humas? Kabid Enggak, Humas? enggak sama Dir sekali. Humas atau? Enggak sama sekali. Tidak pernah. Saya- Jadi yang ngajak ngobrol Hanya di Pasti. Dir apa Tati. polisi bawah di Tasdi aja itu lebih bagus semua itu saya. Mas Reza, ini Apa tuh? tadi chat Peggy ke Bu Yanti tentang tekad Peggy Dari untuk Ini yang ngetik siapa? Saya Pak, Itu sebelum ditangkap. sebelum tangkap Pak, jadi sebelum tangkap. boleh dibaca Ini- keras-keras deh. Kalau nanti apa tadi? Kan banyak netizen tuh Pak, netizen yang Iya. menyebar Iya. hoax. Ya Ibu, insya Allah saya sudah siap apapun yang akan terjadi nanti. Iya. Bila seandainya aku dipanggil atau dijemput oleh pihak kepolisian dan terus dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah aku lakukan, maka tolong jadikanlah itu sebagai catatan bahwa hukum di negeri ini tidak profesional. Sobat DN, ini pesan ini ditulis tanpa pernah diedit. Jadi tidak ada tulisan edited. Ya. Tidak ada. Ini sekali ketik langsung jadi kalimat matang seperti ini. Sebagai orang yang Mas Insani jurnalis senior. Saya bukan jurnalis tapi saya suka menulis, saya suka baca. Melihat ini saya terpesona. Ini kalimatnya utuh Iya, Rapi. rapi. Runut. dengan bahasa Indonesia yang sempurna dan kesantunan yang dahsyat. Ada kata tolong. Sekaligus ketegasan dia mengatakan hukum di negeri ini tidak profesional. Sekarang penilaiannya terhadap hukum di negeri ini bagaimana? Tidak Sangat-sangat profesional. tidak profesional. Apa? Sangat-sangat tidak profesional. Hari ini pun tetap menganggap hukum di negeri ini sangat tidak profesional. Karena mereka mengambil kita kan orang-orang tidak bersalah, terutama orang-orang yang kaum lemah yang tidak yang mereka tindas. Bahwa di sidang pra-peradilan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman itu membebaskan Peggy dari status tersangka, nggak jadi catatan buat Mas Peggy? Menurut saya Hakim Sulaiman itu adalah hakim yang diturunkan dari Allah dari surga sih untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang teraniaya. Lantas pertanyaan saya, hukum yang tidak profesional, bahkan hari ini dikatakan sangat tidak profesional, itu hukum itu siapa sebetulnya? Ya saya nggak ngerti hukum, saya asal gitu aja. Iya. Pokoknya penegak hukum sebenarnya. Penegak hukum. Siapa penegak hukum itu? Ya pihak ya institusi saya nggak menyebutnya pihaknya adalah mereka. Oke. Ya. Oke. Lanjut Mas Ilham. Apa tuh? Waktu keluar dari Polda kan bilang terima kasih Kaget tuh. ya, Seru. Bang Reja masih Saya paham penasaran. mengucapkan terima kasih untuk pengacara, mengucapkan terima kasih untuk media, mengucapkan terima kasih untuk masyarakat. Netizen. Saya paham. Yang saya tidak paham kenapa mengucapkan terima kasih untuk Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Karena- Itu kalimat sendiri seperti halnya WhatsApp ini atau kalimat titipan orang? Karena saya pertama saya masuk itu saya pesimis bahwa mungkin hukum ini seperti saya tulis kayak tadi iya. pesimis seperti tidak. Namun pada akhirnya saya bisa keluar dan bisa mendapatkan hak keadilan, saya bisa kebebasan, bisa kembali ke keluarga. Itu berarti saking bahwa senangnya. saking senangnya dan bahwa itu memang saya nyata bahwa benar keadilan itu memang ada, masih ada orang-orang baik di dunia ini, masih ada orang-orang baik di Indonesia ini yang mungkin melalui beliau ataupun melalui yang lain. Saya wallahu alam itu murni dari hati saya, kegembiraan saya, kebahagiaan saya dan itu. Saya belum puas. Saya paham banyak orang baik yang memberikan dukungan. Relevansinya presiden dan presiden terpilih itu di mana? Saya juga nggak tahu asal ngomong aja gitu. Oh, ngomong aja. Ngomong Makanya aja. kita juga kaget. Kita juga kaget. Ibu juga kaget. Kaget, iya. Kalau makanya- jangan lupa Saya berpikir, Nanti ini kalimat nanti titipan orang nih. Enggak sama sekali. Ini tidak kalimat pernah. titipan Tidak orang ada. nih. Soalnya di dalam itu saya sama sekali tidak boleh komunikasi berlebihan sama saya itu. Nggak boleh. Jadi saya itu ibaratnya kayak gini, kayak dibatasi semua tuh, batasi. Jadi misalkan ada yang ngobrol lama-lama sama saya itu kayak ada yang bilang, "Kak, saya itu nggak boleh sebenarnya ngobrol lama sama kamu," katanya. Ya terus ya gitu ya pokoknya seperti dibatasi. Jadi saya mau dikasih wejangan sama siapa coba orang mereka aja pada agak sering kadang-kadang sering takut sendiri kalau Kenapa tidak mengucapkan terima kasih untuk misalnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin? saya nggak inget Pak orang saya kan ya ibaratnya belum pernah lihat Pak, maaf ya belum. Kan sama, belum pernah ketemu Iya. Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo. Tapi kan Jokowi kan udah heboh gitu. Jadi saya ingetnya cuma Pak Jokowi aja. Bahkan mungkin masuk akal nih bagi saya dengan Hakim Eman Sulaiman yang kata Mas Peggy dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela kaum tertindas. Kan
masuk akal kalau bilang terima kasih ke Ketua Mahkamah Agung. Tapi jujur kalau misalnya kalau wakilnya saya lupa itu Pak. Maaf ya Pak Kiai. Wakil Kiai maaf. Iya. Tapi saya juga ucapan sekarang ya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Kiai Haji Pak Maruf Amin sebagai wakil presiden, semoga panjang umur selalu. Terima kasih doa-doa dan Satu Nah, kali. kalau gitu saya tanya lagi, kenapa tidak mengucapkan terima kasih ke Menko Polhukam? Iya. Siapa sih dari mana Pak? Itu siapa sih kan? Menkumham juga mungkin. Saya tuh namanya nggak kenal Pak. Iya. Berarti spontan aja tuh. Iya. Spontan, Pak, dari mungkin kalau apa karena kegembiraan saya bisa Dulu waktu masa Pileg, Pilpres pernah dapat bansos nggak? pernah. Dapat. Ya sering Pak. Mungkin karena terpengaruh masa itu tidak. Oh tidak sama sekali Pak. Iya, benar. Karena dapat bansos ucapan Dari terima kasih. Prabowo ya. Nggak sama sekali. Oke, ya sudah. Ya tidak apa-apa. Mengucapkan terima kasih ke siapapun kan hak Mas Peggy. Saya cuma bingung. Ini kenapa ini kok mengucapkan terima kasihnya ke Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Orang tim yang lain aja bilang, Ibu dikasih tahu Peggy-nya jangan bawa-bawa presiden. Saya sangka Bu ada intervensi Bu. Iya. Bener loh. Tim kuasa juga yang lain pada bilangin, Bu ya Yanti. saya nggak ngajarin orang aja. Bu Yanti masih ingat tidak? Hakim Eman Sulaiman 2 kali kan Iya, mengatakan saya tidak punya kepentingan dan Kepentingan dengan tidak bisa siapapun, ditekan. iya. Saya kan bertanya-tanya, kenapa nih hakim sampai bicara begini? Seolah-olah terjelaskan oleh Mas Peggy Peggy, betul. bahwa ada intervensi, ada kepentingan tertentu dari luar terhadap proses penegakan hukum. Makanya saya menyangka, ini jangan-jangan disebut nama-nama pejabat ini karena ada intervensi nih terhadap independensi proses penegakan hukum. Saya dalam posisi bertanya loh ya. Nah, tapi sekarang sudah terjawab bahwa itu ya spontan gitu aja lah ya. Iya. Tanpa ada Tanpa ada pasangan atau ada pasangan. Mungkin kalau ingat satu kabinet disebut satu-satu Oh, iya. Tapi yang saya sayangkan karena saya juga buat satu kuasa hukum yang belum sempat saya ucapkan langsung Pak. Jadi ada Pak Marwandi Suwandi itu. Suwandi Iya, Marwan. saya belum sempat ketemu, belum sempat mengucapkan selamat langsung dan belum sempat meluk. Iya. Karena misalkan sama yang lain kan ya insya Allah udah agak banyak kan udah yang ketemu langsung. Jadi Peggy mengucapkan terima kasih kepada semua Kepada tim yang semua tergabung di dalam kuasa. Bu Yanti, Mas Peggy, setiap kali bicara tentang orang tidak bersalah yang masuk ke dalam BUI, sebelum-sebelumnya saya hanya teringat 3 nama. Serius ini Mas Insan. 1 Buya Hamka, 2 Paman Doblang, Iya. 3 Bung Karno. Tapi sekarang dalam ingatan saya tambah 1 nama Ada Peggy nih, ada Setiawan. Peggy Setiawan. Peggy Luar biasa Setiawan ya. luar biasa ya. Fantastis. Tahun 2024. 2024. Lanjut Mas Insan. Kita nyebrang ke Bu Titin sekarang. Oh silakan. Nanti baru ke Bu Yanti. Iya. Bu Titin, ini hasil sidang pra-peradilan Peggy. Pasti pengaruh dong buat Bu Titin dan klien Bu Titin, Ya. Saka Tatal. Sampai di mana tuh Ibu akan memanfaatkan hasil sidang pra-peradilan Peggy itu untuk kepentingan klien Ibu? Ya. Ya tentu saja ini kan menjadikan novum. Heeh. Walaupun sebenarnya Saka Tatal sudah kita daftarkan di hari Senin untuk PK. Sidangnya nanti tanggal 24. Saya menyerahkan novum di situ, mudah-mudahan itu bisa meyakini nanti hakim yang memeriksa perkara ini meyakini memang tidak ada peristiwa sedahsyat, sedramatisir yang tertuang dalam tuntutan sebelumnya. Yang pada akhirnya 8 orang terpidana seumur hidup, 7 orang terpidana seumur hidup dan Saka Tatal 8 tahun. Saya tidak boleh tahu novum atau alat buktinya apa, tidak boleh tahu ya Bu? Tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu. Ya, tapi memang itu Seru akan dong, Bu. menggambarkan Ibu spill dong. Iya. menggambarkan Biar secara bisa jelas dibahas di apa sini sih ya. yang sebenarnya terjadi. Hmm. Karena kan selama ini Tapi lebih dari 1. lebih dari 1. Banyak. Berapa aja nih? Berapa? Ada alat bukti baru berapa? Ada alat bukti barunya sekitar 4 atau 4. 4. Oke. Yang itu saya yakin, saya masih menunggu 2 lagi. Cuman memang saya juga perlu perjuangan yang luar biasa karena sumbernya tentu saja mencari orang yang bisa dipercaya. Bu Itu aja sih. Titin, 4 alat bukti baru atau 4 novum ini memang baru diperoleh sekarang atau sudah lama diperoleh namun disimpan? Sebetulnya ketika film Vina rame, tiba-tiba ada orang yang memberikan. Dan saat itu komunikasinya begini, saya sebetulnya nyari orang yang tepat untuk membongkar semua ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Masyarakat sipil, masyarakat biasa. Ya saya nggak mau jelasin lah. Oh iya.
Kemudian, tapi itu pun tidak pada hari itu. Dia cuma, ibu keyakinannya sampai di mana? Ya saya bilang dari 2016 saya yakin. Intinya itu setelah ada di diskursus, setelah program diskursus keluar, yang bersangkutan menyerahkan bukti itu. Bagaimana Ibu bisa yakin bahwa itu bukti bukan buatan, bukan rekayasa, Karena bahwa ini bukti yang sebetul-betulnya bukti? karena yang bersangkutan juga tidak pernah mengeluarkan bukti itu. Tidak pernah mengkomunikasikan ke orang lain kalau ada bukti itu. Berarti dia adalah orang yang punya akses ke bukti itu. Ya. Jadi saya sangat percaya itu. Semua 4 itu dari dia. Ya. 4. Dia ini ya, Ya. bukan mereka, Bukan. bukan organisasi, Bukan. tapi individu. Individu. Dia pegiat hukum. Jangan ditanya. Iya. Bu. Nanti saya ngomong. Lupa Yang jelas saya. dia punya akses ke bukti. Ya. Kemudian juga memang ada beberapa kalimat yang disampaikan. Cuman saya juga kan tidak bisa menyatakan itu di media Ya. karena saya juga punya kekhawatiran yang luar biasa. Saya juga nyimpan itu. Intinya begini, setelah saya komunikasi di diskursus, setelah tiba-tiba mencari saya gitu. Pertanyaan saya mungkin lebih tepat diajukan ke orang itu ya. Kenapa 4 novum itu baru diserahkan sekarang? Saya juga nggak paham. Setelah 8 tahun 8 tahun. manusia teraniaya, kan Ibu mengajukan PK kan dengan anggapan bahwa klien Ibu teraniaya kan? Iya. Nah, setelah 8 tahun klien Ibu teraniaya, kemudian ada orang yang baru menyerahkan. Kita ingin tafsirkan ini sebagai itikat baik atau itikat buruk sebetulnya? Saya sih nganggapnya itikat baik. Karena mungkin kondisinya, saya sih melihatnya mungkin yang sebenarnya semua yang di Cirebon paham kok kondisinya di 2016-2017. Paham betul. Saya susah bergerak, apapun yang saya lakukan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sekarang yang tidak pernah terungkap sampai saat ini, tidak pernah ada yang kok bisa ya kecelakaannya di Talun, tapi prosesnya di emang kok ngambilnya di Polres Kota Cirebon. Siapa sih yang ingat ke situ kalau bukan orang Cirebonnya? Kalau orang sekarang kan masyarakat nasional, pahamnya itu terjadi, itu kan daerah perbatasan. Jadi gini, peristiwa ditemukannya pertama kali korban itu ada di flyover Talun. Ya. Itu masuk wilayah hukumnya Polres Sumber. Saya nyebutnya Polres Sumber. Karena di Cirebon kan ada kota dan kabupaten. Ya. Untuk yang kabupaten itu maksudnya Polres Sumber. Oh, Untuk yang kota, Polres Cirebon Kota. Sebutnya sekarang Polres Cirebon semua. Kalau orang kota, Polres Cirebon Kota. Polres. Kalau Sumber, Ciko. ya. Cuman kita lidahnya udah biasa itu Polres Sumber. Makanya saya sempat bingung tadi, Sumber apa lagi ya? Kan Sumber. saya tahu Polres Cirebon Kabupaten Iya. sama Polresta. Nah itu kita orang Cirebon ngomongnya itu Polres Sumber. Flyover Talun itu ada di Kecamatan Talun, masuknya ke Polres Sumber. Lalu kenapa dibawa ke Polresta Cirebon? Belakang showroom itu masuk ke kecamatannya Polres Kota Cirebon, wilayah hukumnya Polres Kota Cirebon. Itu yang Perbatasan. ya, itu daerah perbatasan. Jadi kalau di Cirebon ketika masuk ke Kabupaten Cirebon Sumber itu kita disebutnya orang mana? Cirebon Coret. Cirebon Coret gitu. Posisi ditemukannya kedua korban itu ada di wilayah hukum Polres Sumber. Yang satu meninggal, satu masih hidup ketika terjadi kecelakaan. Kenapa itu dari dulu kenapa sih harus ada TKP di belakang showroom yang tidak ada bekas darah, tidak nyata betul di situ pernah terjadi penganiayaan, pemerkosaan, apa nggak bisa dicari darah di situ, tanah di situ kan sebetulnya bisa diidentifikasi di situ. Ibu Tapi tadi kan nggak bilang yang bersih. yang di jembatan itu ditemukannya kedua korban kecelakaan. Ya, itu masuk jadi- Polres Sumber. Maksud saya kalimat terjadinya kecelakaan. Ibu jadi udah pasti yakin betul itu kecelakaan ya, bukan dugaan pembunuhan seperti yang versi polisi ya. Saya meyakini itu kecelakaan karena dari bukti-bukti yang di persidangan. Nah, tinggal dicari penyebab kecelakaannya. Kan sebenarnya polisi yang tahu. Apakah memang dia kecelakaan murni atau memang kecelakaannya itu ada penyebab lain? Satu, karena korban itu pakai ekstasi. Misalnya pakai cek. Ada nggak sih anak-anak yang akhirnya terpengaruh ketika melihat atribut itu, kemudian mengejar, setelah mengejar karena ketakutan, karena kan benturannya itu sangat keras. Buktinya apa? Ada daging yang menempel di tiang PJU, di tiang dasar loh, di tiang dasarnya, bautnya. Di bautnya. Nempel, berarti kan
asumsi saya, ini asumsi loh, Ya. Ya, ya. jangan-jangan anak ini memang dikejar, dikejar, kemudian nabrak pembatas jalan, meninggal, jatuh, tinggal. Tidak ada penganiayaan yang luar biasa. Di situ atau Di situ, belakang, saudara? di situ. Apakah pengejaran itu ada kaitannya dengan anak-anak yang motor, itu yang tidak terkonfirmasi, atau hanya kenakalan anak-anak biasa, ataunya ini saya nggak mau ngomong. Penasehat hukum yang mengajukan PK ini dari mana? Penasehat hukum yang mengajukan PK saya dengan Pak Farhanabas dengan Pak Krisnamurti. 3 orang. Ya, dari 3 kantor hukum. Berarti 3 orang dari 3 kantor hukum ini sudah melakukan telaah terhadap 4 novum tersebut. Iya. Pakai ahli untuk menelaah? Kita sudah mengajukan permohonan untuk beberapa saksi ahli. Bukan. Waktu menelaah 4 barang yang diserahkan oleh orang itu tadi, Iya. untuk menelaahnya membutuhkan ahli dari bidang non-hukum ya. tidak? Belum, sedang dipersiapkan. Kemarin masih dalam itu kan bentuknya bentuk CD, Ya. bentuk flash disk. Saya juga sudah Ahli apa komunikasikan. saja yang dibutuhkan? Ya, saya bilang ini coba, kan kalau saya di Cirebon, ini ada di Jakarta, saya bilang silahkan cari ahli yang bisa mengidentifikasi ini benar, tidak ada rekayasa. Ya tentu saja. Di ruang diskursus di ruang Bang Eksnapi ini, kita pernah mendatangkan ahli kedokteran forensik, ada juga ahli psikologi forensik, Ya. ada ahli hukum. Itu relevan untuk dihadirkan sebagai ahli disiplin ilmu itu? Kelihatannya larinya ke teknologi, Pak. Karena teknologi. itu kan bentuk. Saya jadi ngomong ya. Iya. Salah saya. Masih terjebak sama. Ya lanjut Bu. Tapi mudah-mudahan itu otentik. Saya yakin banget itu otentik karena memang novum itu tidak pernah oleh yang bersangkutan juga tidak pernah keluar. Gitu. Dan ahli itu sudah memastikan itu otentik. Sedang dilihat oleh tim yang ada di Jakarta. Kapan rencananya berkas PK akan dimasukkan? Udah masuk. Nah, Sedang, maksud saya sebelum dimasukkan itu melibatkan ahli tidak untuk menelaah? sedang di sekarang kan tetap dibahas lagi. Sekarang kita sedang Oke. melakukan rapat-rapat terkait dengan memori PK yang kita masukkan gitu. Saya dengar ada juga dari Peradi, ada Pak Oto Hasibuan dan segala macam. Kalau Pak Oto Hasibuan dan lain-lainnya itu yang pegang yang Terpidana yang terpidana. lain. Jadi yang Ibu pegang hanya Sakatatal. Sakatatal. Sudirman tuh masih sebetulnya gini, kalau saya dapat informasinya karena saya juga masuk ke dalam grup Pradi, ya. Sudirman keluarganya sudah menyerahkan ke Pradi. Sudah menghadap Pak Oto agar Sudirman juga seperti yang lainnya. Cuman memang Sudirman sejak tanggal 23 Mei 2024 kan memang sudah berada di Polda. Dan informasinya sudah ada pengacara dari, saya nggak ngerti ya apakah ditunjuk atau ini, dan yang mendampingi Sudirman dan sudah tanda tangan kuasa di sana. Jadi mohon maaf kalau Pradi juga mungkin agak kesulitan untuk masuk dan menemui Sudirman. Sebetulnya buat saya sih gini, kan sekarang sudah selesai. Kalau dulu kaitannya dengan Peggy, Sudirman yang mengenal Peggy karena sama-sama sekolah SD, kan sekarang udah nggak ada persoalan. Ngapain sih Sudirman nggak dikembalikan ke... Pertanyaan saya, penasihat hukum yang mendampingi Sudirman sekarang ini didapat dari mana? Nggak jelas, nggak tahu. Dan Sudirman juga sebetulnya kalau dapat informasi dari kakaknya, dari orang tuanya, Sudirman siapa pengacaranya? Ibu Titin. Kemarin udah tanda tangan sama Bu Titin. Nggak ngerti dia, sebetulnya cabut kuasa. Itu yang makanya saya tanya ke Ibu. Tadi saya menduga Sudirman klien Ibu. Jadi kalau informasinya sudah tidak, saya karena sudah cabut kuasa. Cuman Sudirman nggak paham. Sudirman ditanya, Sudirman pengacaranya siapa? Bu Titin. Udah Nah ini selesai. loh Bu. Gitu. Beberapa jam setelah Mas Peggy, setelah putusan pra-peradilan itu keluar, saya terus terang membuat beberapa poin pernyataan. Pertama tentang Aep, yang kedua tentang Sudirman. Tapi saya berpikir ada kemungkinan kedua orang ini sudah menyampaikan false confession, keterangan palsu. Tetapi saya memandang mereka harus disikapi secara berbeda. Iya. Aep menurut saya perlu dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Sementara Sudirman, saya tidak bicara tentang pertanggungjawaban pidana, tapi justru pentingnya orang ini didampingi oleh siapapun itu yang bisa menetralisasi dia dari berbagai macam pengaruh yang mungkin akan berefek kontraproduktif terhadap diri Sudirman. Iya. Nah, cerita Ibu barusan, Bu Titin yang dia sendiri mungkin tidak paham gitu, itu makin membuat saya yakin bahwa memang Sudirman harus didampingi itu.
Iya. Keluarganya harus diedukasi, Bu. Sebetulnya gini, waktu Karena mungkin pesan yang sama saya sampaikan juga ke Bu Titin ya selaku profesional. jadi lawyer. waktu diberi kesempatan itu kan Sudirman susah dicari, sementara yang lainnya sudah bertemu, sudah menandatangani kuasa keperadi, cuma Sudirman yang belum. Nah, kalaupun ketemu harus mendapatkan izin dari penyidik. Itu kata kuasa hukum yang sekarang mendampingi Sudirman. Akhirnya tentu saja dengan perjuangan Peradi di Bandung bisa, tapi dengan syarat hanya ayah dan ibunya. Saya berharap kakaknya bisa masuk karena kakaknya yang bisa mengedukasi Sudirman. Tapi dilarang. Padahal juga saya sudah coba waktu itu dan ayahnya sakit, tapi dipaksa supaya ingin ketemu dengan Sudirman. Kalau informasi dari keluarga ketika keluar, orang tuanya sudah diajarin. Kalau misalnya wartawan nanya bilang ya Sudirman baik-baik aja sehat. Ya orang tuanya memang nurut, dia ngomong gitu gimana ya baik-baik. Saka aja. Tatal tahu apa yang sedang Ibu ikhtiarkan saat ini. Tahu banget, Dia paham. paham. Peninjauan kembali apa itu dia paham. Maaf ini, resiko kalau PK gagal dia tahu. Dia tidak sejauh itu. Dan tidak pernah bertanya. Dia tidak pernah. Apakah Saka Tatal secara salah kaprah menganggap PK pasti berhasil? Keyakinannya karena keyakinan itu tumbuh karena dia merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Semua sumber stamina-nya itu adalah saya tidak Tidak pernah melakukan. melakukan perbuatan yang dituduhkan. Tapi apa resikonya ketika, cuman saya gini, saya melihat kemarin agak bagus ketika kita memasukkan memori PK, ada salah, namanya metik kan biasa gitu ada. Itu langsung, coba ini salah deh. Beda dengan zaman saya dulu. Beda, ini katanya salah tanggalnya, tanggal sekian, jadi langsung direnvoy di situ. Jadi Pengadilan Negeri Cirebon mudah-mudahan sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau dulu kan saya gini, saya bikin pledoi ketika Saka. Waktu itu kan saya sidang sendiri nih. Ketika itu saya mencantumkan nomor kuasa di pledoi saya kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa nomor perkara yang dicantumkan nomor kuasa saya daftar ke persidangan 195 garing gitu lah. Salah. Ya, ternyata itu oleh hakim diabaikan seolah-olah saya tidak melakukan pembelaan karena tidak pernah memeriksa nomor itu. Itu. Tetapi di kesempatan lain jaksa yang salah tidak dinyatakan itu tidak melakukan, tetap dimasukkan jaksa nomor sekian gitu. Padahal itu juga bukan nomor perkara yang jaksa masukkan, sama dia juga nomor keluar surat gitu. Jadi, nah sekarang berbeda ketika kami mendaftarkan itu ada kesalahan ini langsung harus direnvoy di situ. Jadi mudah-mudahan sih PK ke depan lebih baik, jauh lebih baik dan mudah-mudahan terbuka sih. Jadi apa yang tertera dalam memori PK juga bisa didengar. Dari segi momentum atensi publik, harus saya katakan ikhtiar Ibu ini agak tenggelam dibandingkan dengan momentum pra-peradilannya Peggy Setiawan. Ya. Nah kalau Ibu bersepakat bahwa perhatian publik, perhatian citizen dan netizen sangat penting, maka sudah barang tentu Ibu harus berikhtiar, berjuang agar momentum Ibu bisa dapatkan kembali kan gitu ya. Ya, kalau misalnya hanya bicara momentum kan cuman kan gini, saya kan melihat masalah ini bukan hanya pada tindak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, masa sih mau mengulangi kesalahan serupa? Kita juga bingung loh dari dulu, kenapa di dalam hasil otopsi tidak ada luka tusuk, tetapi jaksa bisa P21? Kan kita bingung, ini kenapa? Berulang-ulang saya katakan itu, apakah misalnya dalam persidangan, atau di media, yang walaupun waktu itu hanya media lokal. Kenapa bisa P21 dalam kondisi hasil otopsinya berbeda dengan BAP dari, jadi kan semua akhirnya mohon maaf merujuk pada BAP pelapor. Kemudian hakim, itu hakim yang melihat barang bukti di situ, jaksa juga melihat barang bukti di situ, itu masih utuh, tidak berkesesuaian, tidak juga misalnya ada handphone yang berbeda, tidak. Jadi percakapan ini SMS hanya ada di dakwaan, tapi kan hakim juga meyakini. Jadi mudah-mudahan bukan hanya momentum, tapi ada kesadaran dari semua institusi untuk ya kita melakukan kesalahan. Gitu. Melakukan koreksi lah sekarang gitu ya. Jadi kita sih harapannya gitu, bukan karena viral, bukan karena ini daripada dirujak netizen, tapi paling tidak ada penyadaran seperti itu. Kenapa sih? Sebetulnya kan ini kan sudah saya lakukan di 2016-2017, gitu. Tapi kan memang sama-sama tidak didengar karena memang cukupnya harus lokal. Waktu itu benar ya, yang dihembuskan itu adalah geng motor kan. Iya.
geng motor. Dan memang semua berita, bahkan ada pendapat hakim. Kalau kemarin hakim tidak boleh berpendapat kata siapa. Itu ibu yang hakim ketua yang memeriksa Saka udah jelas-jelas peristiwa ini sadis dan kejam. Saya punya klipingannya masalah itu. Jadi itu pendapat hakim disampaikan di media dengan di halaman muka. Saya lompat sebentar ke Mas Peggy. Mas Peggy kan tadi menceritakan ada situasi ketika penyidik terindikasi melakukan intimidasi ya, mukul. Kata Pak Tony juga pernah tutup pakai plastik. Betul tutup pakai plastik? Iya. Ya, jadi lebih tepatnya yang mukul itu bukan penyidik. Tapi saya nggak mau menyebutkan karena udah. Yang mukul bukan penyidik. Bukan. Tapi polisi. Polisi. Yang menutup pakai plastik? Itu baru penyidik. Oke. Itu yang bentuk-bentuk perilaku yang terkesan intimidatif. Kalau yang mengiming-imingi pernah tidak? Begini, Peggy, kalau kamu ngaku nanti kamu dikasih ini misalnya. Ada tidak yang mengiming-imingi, memberi janji? Dia ngomongin ke salah satunya. Ngomongin. Iya. Iya, iya. Itu salah satu dari pihak bapak sih. Dari pihak Bapak. apa, Bu? Dari bapak. Bapaknya yang di ini yang Oh, di bapaknya Mas Peggy apa? ya. Apa? Komunikasi ke orang tua Mas Peggy Contoh seperti ya, ketika lagi sedang membesuk, ingin membesuk, mereka selalu didampingin. Tunggu Pak, tunggu benerin penyidik gitu. Nah setelah bareng penyidik itu baru dia ngomong, Pak, Peggy cuma ngaku aja, nanti dipermudah, nanti kita bantu. Siapa yang bilang begitu? Ya dari Penyidik ya. Penyidik atau Iya. bukan penyidik sekarang? penyidik. Mas Peggy tahu dari mana sih ini penyidik, itu bukan penyidik? Gitu? Apal orangnya Pak, saya nggak Apal mau orangnya? nyebutin. Saya udah tahu benang merah. Bu Yanti sekarang ya. Silakan. Udah Nanti saya mau dewasa. kembali ke situ tuh, tapi oke lah. Bu Yanti dulu. Setelah amar putusan dari sidang pra-peradilan, jadi apa ini Bu selanjutnya nih? What next nih Bu? Yang akan diambil oleh tim penasihat hukum. Saat ini tim penasihat hukum akan mengajukan gugatan ganti kerugian, tapi itu belum ada kepastian. Kami masih berbicara bersama tim, masih belum pick apakah akan diajukan secepatnya di minggu depan, yaitu untuk rehabilitasi juga. Memang harus kan untuk rehabilitasi Peggy Setiawan dan juga ganti rugi. Nah, Terhadap ngomong-ngomong apa yang ganti rugi dilakukan. kan acuannya secara aturan Hukum, ada iya. peraturan pemerintah nomor Iya. sekian ya, Iya, ganti sudah ruginya itu dijelaskan, sebesar iya. kan paling maksimal 100 juta kan Bu? Iya betul. Tahun berapa itu peraturan? Ya pokoknya itu yang dipakai. Yang baru sekarang ya, yang baru. Saya nggak hafal tahun-tahunnya, tapi itu yang masih dipakai kan, Iya, 100 juta itu. Tadi Pak Guru juga ngomong begitu kan. Iya. Nah itu acuannya ke sana Bu, angka itu jadinya. Ya kan ada imaterialnya juga, mungkin kita imaterial selama 49 dia tidak bekerja seperti itu, kemudian ada intimidasi, ya mungkin ke arah Walaupun sana. imaterial mah jarang banget dikabulkan. Iya, imaterial jangan dikabulkan, tapi kan kita tetap harus dimasukkan. harus dimasukkan mungkin itu, cuma menunggu Peggy juga tenang dulu karena memang dari awal sudah dikejar-kejar media sampai hari ini. Mudah-mudahan kita setelah Peggy tenang, kalau kita nanti setelah pick tim akan mengajukan itu, mungkin kita juga harus koordinasi dengan keluarga apakah setuju atau tidak. Kira-kira kapan Bu? Ini momentum lagi ada di sini loh Bu. Iya, makanya apakah minggu depan kita sudah memasukkan gugatan itu gitu. Kita berbicara dengan tim yang lain. Kemarin juga saya udah di grup apakah kita secepatnya akan mengajukan itu, karena memang kan di hari, ya ditunggu hari juga 14 hari kemarin. Itu satu tentang ganti rugi lah. Terus kan juga kepada AF kan juga ada persoalan baru Iya, nih. yang Mau sudah ada- dilaporkan oleh Ah. pengacara terpidana, 5 terpidana kan AF sudah dilaporkan ke Barreskrim. Mungkin kita nanti hanya menguatkan aja. Kita juga tadinya awalnya mau melaporkan AF, memang Nggak perlu ke Barreskrim, Mabes Polri. iya, Wih. sama itu 5 pengacara terpidana. Kita hanya menguatkan saja mungkin. Kenapa? Oh, sebetulnya pertanyaan ini harus saya ajukan ke mereka. Kenapa Iya, lapornya karena- ke Barreskrim? Apakah itu Mungkin sebuah sinyal bahwa mereka tidak Sudah tidak kepercayaan mereka sudah saat ini mungkin sama Polda luntur Jabar. terhadap Polda Jabar? Kita pun memang sama, tim Peggy juga kalau Larinya misalnya langsung ke Mabes. AF mau dilaporkan Udah itu tidak ke bebas sini aja, karena bebas udahlah ke Mabes Polri aja, karena sudah tidak, kepercayaan kita sudah tidak ada. Ngomong-ngomong, selepas Mas Peggy dari Polda Jabar, ada tidak komunikasi dari institusi Polri
baik langsung atau ke keluarga atau ke tim penasihat hukum? Komunikasi itu saat kemarin setelah kan untuk mengeluarkan SP3 mereka gelar perkara dulu. Kemudian saya dipanggil oleh Kasubdit dan dia bilang minta maaf. Oh ya serius? Iya, Sebut saya sama siapa nama Niko Kasubditnya? Pak Rudi. Yang Pak Rudi yang botak tuh. Oh bentar. Saya mendengar kata Rudi, Mak, peng hati saya. Ini bukan Rudiana kan? Sama terkejut Iya kaget saya tadi. Saya dipanggil, saya didampingi oleh Bang Niko waktu itu. Dia bilang mohon maaf katanya karena memang ini Apa Bu? Apa itu yang memang ini? Memang apa? ini adalah Bercatat suatu sebagai kesalahan tambahan lagi dia. tuh yang polisi Iya. baik tadi kan. Betul. Nah, Saya Tapi sebagai nambah orang. tambahin Karena data saya polisi baik ini. ingin kita fair, yang dan baik kita apresiasi. Kita pun kata Kasubdit bilang kita kan tidak hanya di sini aja, suatu saat pasti ada perkara lain yang bisa kita ketemu. Jadi Maaf kenapa? Beliau ya katakan telah melakukan kesalahan. melakukan kesalahan apa? Iya, salah tangkap. karena saya masih ingat katanya ibu di lorong ini teriak-teriak, ini salah tangkap, kata Pak Rudinya bilang gitu. Ini salah tangkap, ibu pagi-pagi udah teriak seperti itu. Emang iya betul. Saya pun- Kasubdit apa? Bu? Yang nomor berapa itu? Subdit 2 ya. Subdit 2 ya? Iya, Subdit 2. Oke, setelah itu ada lagi yang komunikasi? Pada Dari saat Polri? itu aja, mungkin pada saat setelah putusan kita salaman dan Pak Kanit bilang, mohon maaf ya, ini salah tangkap. Pak gitu. Kanit juga, Iya. tadi Kasubdit ya, sekarang Iya, Kanit. Ya pada saat di persidangan, Iya. pada selesai. Siapa namanya? Salaman Pak Denny Muhtamar. Denny Muhtamar. Oh, Kanit ya. Iya, Spesifik beliau sebut maaf karena apa? ini salah tangkap. Salah tangkap. Dan itu pada teman rekan saya, Mas Andan satu Kita ingin kantor. menafsirkan itu apa ya? Apakah itu permintaan maaf dari seorang Rudi dan seorang Denny? Mudah-mudahan Atau Harus personal dari dengan institusi gitu? gitu. Personal atau institusi? Iya, tapi sepertinya mungkin personal ya. Personal Iya, ya? personal. Oke, personal. Tapi kok Pak Denny beda ya? Waktu ke kakaknya Sudirman dia yang nyuruh ke Polda. Kalau ke sini baik. Gimana maksudnya Bu? Kakaknya Sudirman kan waktu dipaksa diajak ke Polda kan Pak Denny langsung yang bicara. Apa katanya? Harus ikut ke Polda. Makanya kok kalau ke Peggy baik ya? Humanis gitu ya, kesini humanis. Ibu Karena agak mungkin sudah bengis gitu. Iya. awalnya mungkin sama aja kayak juga karena memang sudah ada Tapi fair. Ya, Akhirnya mereka fair mengatakan maaf walaupun secara personal ya. Iya, betul. Itu loh Bu, menurut saya potret siapapun kan bisa melakukan Iya, kesalahan. Betul, ya. betul. Siapapun kita Siapapun. manusia Iya, biasa, betul. iya kita manusia Tapi biasa. akhirnya yang pasti. menjadi pembeda itu adalah apakah ada atau Ada tidak permohonan kesediaan maaf. untuk Iya. minta maaf itu. Kalau secara institusi. Ya hati saya berbunga lah rasanya mendengar Secara cerita-cerita ini. institusi ya, Ada belum Wadir mungkin, Tahti, iya. ada Kasubdit 2, ada Kanit. Iya, Keren. betul. Waktu mau keluar dari Polda Jabar, disalami, dipeluk, dicium, Sama disemangati. Wadir ya, sama Wadir sih. Oleh Iya. Wadir. Wadir sama Dir juga, Dirtati juga. Sama. Dirtati juga. Iya, Nah, iya. sebut siapa namanya Dirtahtinya? Saya kurang kenal Pak. Kurang Saya kenal. soalnya baru pertama kali dia. Apa yang mereka lakukan? Ya ngucapin selamat. Bukan selamat, ya, dipeluk. khususnya para petugas-petugas Pawas yang itu semua Pawas, 4 Pawas itu ya kurang lebih 4 atau 3 lah. Itu sudah dianggap sebagai bapak sendiri bagi itu tahanan yang ada di dalam. Jadi kayak bawa kandung tuh. Selain berbicara, apa yang mereka lakukan? Ya ngucapin selamat terus ngucapin semangat. Salam atau peluk atau Peluk, salam, terus semua. Tepuk-tepuk itu nggak? Tepuk tangan. Suruh selawatan semua. Yang ada itu suruh selawatan semua, bahkan mereka juga ikut selawatan gitu. Mantap luar biasa. dilepas dengan sholawat. Iya benar. Asli. Bagaimana sholawatnya? Sholawat yang mana? Ya Allahumma sholli ala Muhammad terus kita campur Allahu Akbar rame. Pak Imban jadi saksi kan saya waktu itu yang jemput ke dalam tuh yang nemenin saya tes kesehatan terakhir 5 keluar nah tangan sama Bu Teti mereka berdua tuh yang jadi saksi malah meriah banget Pak malah pada tepuk tangan semua tahanan tuh pada haru biru pada doa bersama sebelum Mas Peggy kan di dalam dengan sekian banyak tahanan lain. Iya. Mereka dapat perlakuan yang sama tidak? tidak Bagaimana bedanya? bahkan mereka juga ngomong ih kamu mau dispesialin gitu mereka pada ini gitu pada mirip gitu. Ya mereka diapakan? Pak, kenapa kok Peggy diginiin? Kalau saya kan enggak. Contoh ya misalkan saya dikasih makan kan semua kan fair ya, dua-dua harusnya kan ya. Kalau saya kan sehari 2 kan ya semua. Kalau saya sehari bisa sampai 3, bisa sampai 4. Oh, ya? Bisa sampai 5. Tekanan netizen mungkin. Kalau misalkan mereka lagi makan apa aja tuh. Kalau misalkan lihat saya lagi di jendela, lagi biasa kan suka ngelamun bingung.
jangan lamun, ini kamu makan apa? Kamu ngerokok nggak nih? Saya ngerokok Pak. Ya udah nih, nanti saya beliin anggur buat kamu. Gitu. Emang Mas berdurun. Peggy kan tersangka pembunuhan berencana dan ruda paksa. Kok mereka baik sih? Nah itu juga Sebagian saya, personil polisi itu kok baik? nah itu Kira-kira juga kenapa ya? nggak tahu. Mungkin udah yakin Mungkin. bahwa Tapi awalnya Pak, awal pertama masuk itu Pak garang-garang semua Pak. Garang-garang semua? Garang-garang. Contoh saya lagi tidur, subuh-subuh ditendang pintunya sampai kaget. Terus suruh push up setengah sampai dari mulai apel sampai akhir apel. Terus ya mau suruh push up. Apa momen yang membuat kemudian mereka berubah Ada cara menyikapi Mas Peggy? Ya ada sih. Ada salah satu yang pertama mungkin mereka udah tahu, tapi Udah tahu apa? yang udah tahu deh. Nggak tahu saya pokoknya. Nggak berani ngomong. Terus jadi ya mereka mungkin jadi ya lebih apa itu aja lebih baik aja sebenarnya itu. Nggak tahu. Apakah itu satu-satunya alasan Mas Peggy ketika ditanya kalau sama Aep kan garang juga nih Mas Peggy kan, udah nih berdebat segala macam, tapi kan tidak mau menggugat polisi kan? Ada alasannya Pak maksudnya? Nggak mau berperkara dengan polisi, apakah karena perilaku baik yang mereka? Iya, karena mereka baik sama saya di sana. Alhamdulillah. Seperti itu. Bagi saya Mas Peggy, kita tidak dalam konteks membenci Iya, alat nggak- negara iya, nggak. sama sekali. Justru kita menyayangi. tidak, Sama kita sekali mah tidak. hanya Karena kita butuh polisi. membuka Iya, kebenaran tetapi- aja. Tetapi kita juga harus berpikir tentang bagaimana agar situasi semacam ini tidak berulang. Nah, iya betul. Nah, agar tidak berulang, salah satunya adalah kita harus memberikan peringatan yang tegas tentang itu. Bukan karena kita membenci, tapi karena toh kita tidak mengingkari atau menihilkan, menafikan adanya personil-personil yang baik yang tadi kita sebut namanya itu. Tapi agar peristiwa yang tidak terulang harus ada edukasi, harus ada peringatan kepada institusi Polri dalam kurung Sekyu Polda Jabar. Karena itu saya pribadi menganggap perlu ada ganti rugi. Dan ganti rugi sekali lagi bukan merupakan ekspresi kebencian, bukan bahkan sejujurnya saya tidak menganggap itu sebagai sebuah bentuk hukuman, tetapi pengingat agar kemudian seluruh personil Polri dalam kurung terutama Polda Jabar punya kehati-hatian ekstra, punya jiwa kemanusiaan ekstra terhadap orang yang belum divonis bersalah. Itu kan belum bersalah, belum bersalah. Buri sumpahi segala macam, faktanya belum ada vonis. Betul. Bagaimana mungkin terhadap orang-orang yang belum divonis sudah mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi? Iya, harus ada praduga tak bersalah. Betul, konsekuen saja. Mas Reza, saya pengen nanya ke Mas Reza nih. Iya. Mas Peggy dibebaskan, Iya. tidak terbukti. Tersangka, status tersangkanya dianggap tidak sah dan Iya, bakal itu. dihukum, ya kan? 340-nya itu kan pembunuhan berencana. Iya. Apakah dengan dibebaskannya itu Mas Peggy oleh hakim, konstruksi bangunan pasal 340 itu jadi runtuh? Tepat, itu Berencana. yang saya katakan. Kan Mas Peggy ini dibingkai, dinarasikan orang yang mengotaki. Yes. Kalau beliau yang mengotaki, berarti logika mengatakan selebihnya terpidana lainnya adalah kaki tangan. Iya. Nah, kalau mengotaki saja ternyata sudah lenyap, itu narasi itu lenyap, maka saya membayangkan bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum bisa mempertanggungjawabkan narasi bahwa ada 8 orang yang sudah melakukan pembunuhan berencana. Nah, seperti hancur dengan sendirinya kan gitu. Tetapi itu mau diperjuangkan lewat proses PK. PK. Dalam konteks itu pula, Mas Insan, Bu Yanti, Bu Titin, Mas Peggy, sebelum-sebelumnya ketika bicara bukti saintifik kan saya hanya menyebut CCTV tidak dibuka, sperma tidak uji DNA, dan otopsi. Ya. Tapi sebagaimana obrolan kita pada episode yang lalu dengan Mas Roy Suryo, saya betul-betul mempertanyakan di mana ini bukti komunikasi elektronik antar terpidana dan Mas Peggy selaku orang yang disebut mengotaki. Logika sederhana saja. Kalau ini pembunuhan berencana dilakukan secara berkelompok, maka pasti ada komunikasi dengan gawai malam itu. Sebenarnya pasti lah. ada komunikasi. Pasti. Nah, buka dong. Mana rincian komunikasi elektronik itu? Ada tidak tanda-tanda bahwa mereka ini berkomunikasi terkait dengan pembunuhan berencana? Iya, merencanakan Itu. sesuatu. Iya. Demikian pula terhadap kedua korban. Saya berempati, Bu Titin, terhadap almarhumah Vina dan almarhum Eki. Buka gawai mereka, tujuannya apa? Untuk menangkap tanda-tanda. Ada tidak komunikasi yang menunjukkan mereka malam itu gelisah? Mereka Ketakutan, ketakutan, terancam. mencari pertolongan, melarikan diri dan seterusnya. Ada tidak komunikasi yang menandakan mereka punya suasana batinnya seperti orang yang sedang berhadapan dengan bahaya maut gitu. Tapi kok ya tidak dibuka?
Padahal dua-duanya utuh. Iya, firasat saya sih mengatakan Utuh kan? bukti komunikasi elektronik yang rinci ini semua ada. HP-nya utuh. Ada. Kalau informasi dari kakaknya Vina Dan kan HP-nya tidak dimasukkan dalam buku Iya. itu ya. Kalau informasi kakaknya Vina kan handphone itu utuh, rusak juga tidak. Iya tidak Itu. dimasukkan dalam bukti Iya. juga. Tapi isinya udah banyak yang terhapus. Katanya Kontaknya segala terhapus macam. total. Nah, Salah tinggal- satu komentar di episode kita dengan Mas Roy itu mengatakan semua. Sudah tinggal terhapus. kontak-kontak keluarga aja. Tapi saya memilih memakai asumsi positif nih demi penegakan hukum. Walaupun isinya sudah hapus, sudah hilang, tapi sebelum hilang, saya menduga kuat sudah disedot datanya. Iya. Sudah menjadi sebuah Imaging data itu ya? forensik. Imaging betul, sudah menjadi data forensik yang sesungguhnya siap untuk dipakai sebagai Alat. bukti Bukti. dalam proses hukum. Ya, karena itu saya menyemangati netizen kita semua, termasuk viewers Bang X Napi, untuk ayo kita semangati Mabes Polri Ya, untuk mencari mencari. dan menemukan bukti komunikasi elektronik via gawai pada malam itu Biar antar perkara ini pihak. terang benderang. Betul. Ya. Itu yang perkiraan saya akan bisa mengubah 180 derajat narasi tentang kasus Cirebon Iya, betul. dan mengubah nasib para terpidana. Tapi kan juga kemarin Mas Roy Suryo Ya. juga sempat memberikan kita pemahaman baru bahwa data-data itu bisa dioprek-oprek kan. Jadi ketika kemudian ahli siapapun itu Ya. Bisa diminta membuka. untuk membongkar itu, yang dia temukan tuh yang baru, yang udah dioprek-oprek itu, bukan yang original. Iya kan Pak Hugo bilang sendiri juga tinggal ke Google aja ke Amerika sana biayanya kan gampang berapa jam. Jadi Mas sebetulnya yakin gak sih ini seperti yang soalnya waktu pertama kali diskursus Mas Reza sekarang gimana Mas setelah Begini, saya itu membangun Saya yang nanya sekarang. Iya, boleh. membangun spekulasi kan berdasarkan hasil otopsi. Kita tahu lah hasil otopsi kan bunyinya bukan pembunuhan kan. Ya. Bunyinya adalah kematian tidak wajar. Kematian tidak wajar ada 3 kemungkinan. Kecelakaan, bunuh diri, atau akibat perbuatan orang lain. Nah, lantas untuk mendefinitifkan ini kematian tidak wajar jenis yang mana, itu yang perlu dicek ke keterangan para saksi. Sayang beribu sayang, saya kadung menduga kuat keterangan saksi dalam kasus Cirebon itu isinya sudah porak-poranda. Ya. Validitasnya hancur lebur. Jadi praktis otopsi itu tidak didukung dengan adanya data-data lain. Karena itulah saya tetap sampai hari ini pun muncul dengan 2 pertanyaan. Sama seperti obrolan kita pertama, Bu. Ini ada pembunuhan atau tidak? Kalau pembunuhan, benarkah 8 orang itu? Dan yang pertanyaan yang kedua, ini ada ruda paksa atau tidak? Saya tadi baca artikel yang ditulis di harian cetak besar di Indonesia, yang nulis itu pimpinan LTSK. Oh, Edwin Edwin Partogi. Partogi. Itu bagus banget, Ya. menarik banget. Karena ada salah satu bagiannya menyatakan bahwa bilang klaim tentang sperma di kemaluannya vaginanya almarhumah Vina itu muncul setelah Itu, ya. ekshumasi. 10 hari setelah dimakamkan. Dimakamkan. Iya. Jadi sebelumnya nggak ada. Gitu. Itu sejauh mana tuh Bu Titin mau Ya meyakini apalagi itu? kalau novum saya misalnya dibuka di persidangan. Apalagi kalau sudah saya nggak bisa berani ngomong sekarang karena memang sudah masuk dalam memori PK saya dan itu jadi salah satu novum. salah satu penyelesaiannya mungkin dari sisi ketelitian, Ya. kedalaman data. Karena yang melakukan pemeriksaan di ekshumasi itu, Ekshumasi. sehingga saya dokter forensik kan. Iya. Sementara 2 pemeriksaan Tidak pemeriksaan menyatakan sebelumnya itu. dilakukan Tidak oleh menyatakan dokter itu. umum. Di IGD. Ya. Mungkin terkait dengan kedalaman data. Bukan karena tidak ada, tapi kedalaman data. Karena yang melakukan pemeriksaan awalnya adalah dokter umum yang berangkat dari asumsi ini kecelakaan. Maaf, kalau kecelakaan di mana ya urgensinya kita harus melakukan pemeriksaan sedemikian jauh ya? Mungkin begitu logikanya. Mungkin. Apalagi memang kebanyakan kan luka lecet. Kalau hasil pemeriksaan pertama kali korban Benturan, masuk rumah sakit kan kebanyakan luka lecet. Saya sih gini, misalnya itu benar ada penganiayaan yang luar biasa. Itu kan matanya juga bersih. Di situ kan ada di matanya tidak misalnya memar-memar, merah. Waktu dipukul mukanya merah nggak? Matanya sempat merah nggak? Agak sedikit Ibu. Nah itu dipukul segitu aja
Apalagi misalnya ini penganiayaan yang luar biasa. Sekarang semua yang ngomong di media sadis sampai saya ngeri. Aduh, saya mau ngomong kayak gimana itu ngerinya. Iya, sadis, ngeri ngebahas hasil visum. Masa sih saya buka sekarang gitu kan enggak. Gitu. Sadis. Tapi Mas Reja udah tahu belum, Mas? Apa tuh? Novum saya. Ya kan udah dikasih Sepertinya tahu. saya bisa mengendus di apa novumnya. Firasat Ibu saya. kalau mau cerita aja, Bu. Ya dikasih masukan ya siapa tahu ada masukan. Janganlah, walau bagaimanapun arena hukum itu adalah pertarungan strategi. Iya betul, strategi. Jangan amunisi dibuka-buka. White paper itu penting, tapi nggak mungkin seluruh gudang senjata kita ditunjukkan ke publik. Dan mudah-mudahan ketika itu kan sudah ada dituangkan di memori PK. Ya mudah-mudahan Pengadilan Negeri Cirebon juga terkejut ketika Amin. Mudah-mudahan, ya, amin, kok amin. begini ya gitu. Amin, yang terbaik Dan mudah-mudahan buat juga kita Kakak. berharap kondisinya tidak seperti dulu. Saya ngeri banget kalau membayangkan seperti dulu. Ngeri. Mudah-mudahan bisa terbuka diliput oleh Media. berbagai media, bukan kepentingan saya sebetulnya. Karena Saka sendiri merasa yakin, saya meyakini, Saka meyakini, saya enggak. Dia kan sampai ngomong sok sumpah pocong bareng-bareng. Iya. Sampai Saking ngomong begitu, kesalnya sumpah banyak. pocong bareng-bareng. Bagaimana kondisi Saka Tatal hari ini, Bu Titin? Jadi karena kan masih up and down aja Pak. Up and Nah down. kemarin juga kan saya berkomunikasi dengan LPSK. Mungkin sebelum sidang juga akan ada konseling lah. Karena kalau udah nanya ke perkara yang dulu LPSK juga melihat gejolak emosinya. Yang tadinya santai tiba-tiba. Saka tuh kalau misalnya ketawa sama saya, kalau cerita saya mancing up, baru tuh ketawa-ketawa gitu. Maka dia pergi kemanapun, kalau ibunya ikut nggak, itu yang kata saya terus sampai kapan Saka gitu. Dia seolah ingin mengkompensasikan sekian tahun tidak bersama ibunda. Iya, jadi Saka jadi gini, saya tidak pernah memaksakan Saka untuk bicara, tidak pernah membujuk. Tapi ketika demi kepentingan dia, kadang-kadang saya capek Bu ngomong kayak gini, orang nggak percaya. Saka, kalau ibu yang ngomong, kan ibu nggak ngerasain. Saya harus pakai bahasa gitu. Harus Saka yang cerita apa yang terjadi, ibu nggak ngerti. Kalau Saka merasa tidak bersalah, Saka merasa yakin ini direkayasa, Saka juga merasa sudah menderita begitu lama, orang kan harus tahu. Ngomongnya enak baru. Jadi saya harus mohon maaf gitu kalau misalnya walaupun kita sudah ada tim pengacara nasional, tapi Saka juga nggak bisa, Saka dan keluarganya tidak semudah itu untuk misalnya saya bujuk bicara, nggak usah ada ibu ya, nanti nggak bisa begitu Pak, nggak bisa begitu Mas, benar. Jadi harus tetap saya dampingin gitu, iya. Bu Yanti, setelah Mas Peggy pasca pra-peradilan, sidang peradilan, apakah Mas Peggy masih memerlukan tim psikolog untuk pendampingan Kemarin pemulihan? sudah saya komunikasi dengan Mas Peggy, tapi kita pun tadinya akan melakukan itu, tapi Peggy-nya nggak kok Bu, saya baik-baik aja. Nah, saya ingin komentar gini Mas Zan. Dalam psikologi Bu, ada istilahnya delayed onset, pemunculan gejala yang tertunda. Saya mundur dulu ya satu langkah. Saya tidak bermaksud mendramatisasi. Mudah-mudahan Mas Peggy tetap sehat ke depannya ya. Amin. Tapi memang lewat studi diketahui mereka-mereka yang disebut sebagai korban salah tangkap atau korban penahanan yang tidak sesuai hukum, unlawful detention, itu bisa mengalami gejolak psikologis. Ada istilahnya gangguan stres pasca trauma, depresi juga. Maaf kalau kita bicara depresi ini, sekian banyak ilmuwan mengatakan ini pintu gerbang menuju mengakhiri hidup. Gitu. Suicide. Ya. Nah, gejala-gejalanya memang tidak selalu muncul seketika, Bu. Bisa tertunda, delayed onset. Karena itu, Tetap harus mungkin. menurut saya, hingga waktu ke depan tetap perlu adanya pemantauan plus juga pendampingan terkait dengan kesehatan lahir batin Mas Peggy. Secara mental. Memang kita tim tadinya mau melakukan itu, cuma Mas Peggy-nya mungkin belum siap. Enggak Bu, katanya saya baik-baik aja. Nah, Mas Peggy setelah tadi ini psikolog loh, psikolog forensik loh kan, ya. memberi masukan tadi, ada nggak kemungkinan jadi pengambil keputusan yang beda, mau jadinya sekarang untuk pendampingan psikolog gitu, psikologis itu apa gimana? Konsultasi. Ya, konsultasi ya, ada konsultasi mau sih.
Iya. Hanya sekedar konsultasi. Ketika mendengar kabar bahwa maaf IQ-nya 78, saya khawatir. Kenapa? Orang-orang dengan tingkat kecerdasan yang rendah, proses pemulihan dia itu relatif lambat. Karena komunikasi terkendala, berpikir juga sulit. Tapi kok kalau saya menyimak komunikasi begini ya, kosakatanya bagus loh. Betul. Runtut berpikirnya, daya ingatnya bagus. Dan ada unsur etik dalam perkataannya. Ini etik nih, Uli Bangunan bicara etik. Iya. Memaafkan, apa lagi tadi? Tolong Mengikhlaskan, menjelaskan. menjadi orang yang lebih baik. Tadi ada apa? Pertanyaan Pak Reza ngomong apa? Untung aja. Pertanyaan yang bagus. Iya, pertanyaan yang menarik. Salut saya Mas Peggy, serius. Yaudah, udah banyak banget yang kita Ngomong-ngomong bisa Mas Robi, Robi kan ya? Iya, benar. Robis Pacarnya ada berapa sebetulnya? Sampai harus pakai nama keren begitu? keren. Ya alhamdulillah nggak dapat. Tapi Mas inget nggak Mas? WA saya tanggal 19 Mei. Apa? Mas, Pak Reza, mohon maaf, ini soal DPO gimana nih? Saya ngeri-ngeri, ya nggak? Sudah ya. Saya ngeri nih, khawatir ada salah tangkap lagi. Oh iya. Ingat kan? Iya, Saya ingat, tanggal ingat. 19 Mei, Ingat. saya WA dengan Pak Reza. Pak Reza yang bisa mengomong, nggak usah ngurusin DPO. Iya, itu 19 pandangan saya. Mei kan? Iya betul, pandangan saya. 19 Mei itu saya, tiba-tiba tanggal 21 ketemu. Apa sih kendalanya tidak bisa dapat pacar? Karena saya lebih ya fokusnya bagus buat keluarga dulu Pak. Jadi saya itu ya nggak terlalu fokus sih. Misalkan saya emang wajar budayain cewek, kenalan itu wajar. Nah, Tapi wajar. saya nggak terlalu fokus. Iya. Nggak terlalu fokus karena saya gini, ya saya masih punya tanggungan itu. Adik saya Motor yang dulu diambil polisi sudah kembali belum? belum, nggak ada Akun Facebooknya sudah belum, kembali HP belum. Padahal motor itu modal buat godain cewek ya? Iya, buat kerja nyari duit. Buat nyari duit Pak. Motor, Iya. akun Facebook, Iya, akun IG. IG juga, Instagram juga. juga. Iya, Ijazah, dokumen segala macam. belum. Kemarin sudah Pak Kasubdit menyampaikan mohon maaf itu untuk bukti-bukti itu menyusul nanti mungkin akan dikabari karena kami akan mengumpulkan dulu katanya bukti-bukti. Ya jangan lupa. Tercecer bukti mungkin. kedalaman kan, Nanti mengembalikan, saya tanyain lagi sama Pak Kanit. mengembalikan kedudukan, harta Iya, martabat dan betul. seterusnya. Saya pandang itu kan merupakan properti. Kalau dirampas tidak dikembalikan kan seolah-olah ini orang masih bermasalah hukum. Betul. Oke Mas Reza, kita tutup aja ya. Iya. Dengan Terima kasih loh Mas Peggy. Iya, Kalimat sama-sama, Pak. jadi orang yang Kalimat- menurut saya menginspirasi. Siap. Bu Yanti terima kasih juga Iya, untuk sama-sama. kegigihannya. Bu Titin luar biasa semangatnya terus mendampingi semangat. klien sejak 8 tahun lalu. dan menarik kalimat-kalimat terakhir itu tentang pacar di Mas Iya. Peggy. Personal banget itu. Dan saya fair harus mengatakan saya respect kepada bapak-bapak polisi yang tadi namanya sudah disebut yang memperlakukan Mas Peggy Ya, luar selaku biasa. orang yang tidak divonis bersalah kan sampai saat ini Betul. tidak ada itu kan. Tidak, tidak. Sampai menyatakan permintaan Minta maaf. maaf dan perlakukan Mas Peggy dengan Baik. manusiawi. Baiklah. Sekali lagi saya juga ucap selain tadi terima kasih Mas Reza, Sama-sama. saya juga ucap terima kasih nih personal Ya, ke Bu sama-sama. Yanti, ke Mas Peggy juga Bu Titin. Kita media akan Diskursus tetap kan yang berusaha makin ramai. untuk mengawal kasus Mengawal. ini seperti juga Terima kasih. teman-teman media yang lain karena kita juga mencari kebenaran yang hakiki dari persoalan ini yang bikin pusing negara kalau seluruh bangsa jadi terkena bebannya nih. Gitu. Yang paling pusing AF sekarang ini. Bagi citizen dan netizen kalau ketemu AF ajak ke diskursus. Ya. Ajaknya baik-baik, ajak Kita podcast baik-baik. habis itu. Iya, ajak baik-baik. Ngobrol, AF biar ngobrol ngobrol. di diskursus. Ketemu sama Pak Indra. Boleh ketemu Mas Peggy sekalian. boleh. Iya, benar. Mediasi dong. Yang paling nggak kenal tapi apa muka. Iya. Itu pengakuannya di 2024. Nanti saya sediain kopi, Pak. Sediain Sediain kopi. kopi. Mulai nyindir. Karena nggak ada kopi. Gak ada kopi kita soalnya. Baik-baik sahabat TN. Ini bercanda bakal kelewatan nih kalau nggak diberhentiin. Padahal konten yang serius udah selesai. Jadi sahabat TN, sementara itu dulu yang bisa kita suguhkan ke para sobat TN. Silakan ditonton, berulang-ulang lebih bagus sih gitu kan. Saya maksudnya juga senang gitu kan. Karena kemungkinan juga pasti ada masukan-masukan baru yang mungkin belum tersampaikan di forum-forum seperti ini. Jadi Mas Reza, kita pamit dulu ya kepada sobat TN. Terima kasih atas semuanya. Kita pamit. Tadi.